Halo, tes teman-teman, apa suara aku udah kedengeran? Oke, udah ya, sebentar aku share screen dulu buat materinya. Oke, share screen-nya udah kelihatan ya, teman-teman? Udah. Baik. Oke, karena waktu udah menunjukkan pukul 1, maka webinar akan kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar 8 Golden Rules dalam perancangan user interface. Nah, sebelum memulai webinar kali ini, teman-teman pasti tahu ya pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi, saya Gariza Nahda, bisa dipanggil Kak Nahda, yang akan menemani kalian selama webinar ini berlangsung. Saya adalah mahasiswi semester 6 Universitas Gunadarma dengan jurusan Sistem Informasi yang saat ini sedang berpartisipasi dalam program studi independen batch ke-6 di PT Bisa AI Academy. Nah, segitu aja mungkin perkenalannya. Sekarang sebelum mulai materi, mungkin sebagian dari kalian ada yang baru dengar ya tentang 8 Golden Rules dalam perancangan user interface. Tapi tenang aja, karena di webinar kali ini kita bakal ngebahas banyak hal mengenai 8 Golden Rules dalam perancangan user interface yang pastinya bakalan seru dan informatif buat teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas materi webinar kali ini ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai 8 Golden Rules dalam perancangan user interface, berikut merupakan beberapa agenda pembahasan materi webinar kali ini. Jadi yang pertama itu ada perkenalan, yang kedua ada pengertian tentang user interface, dan yang ketiga ada tujuan dan aspek user interface, yang keempat ada tokoh pencetus dari 8 Golden Rules, dan yang kelima adalah 8 Golden Rules itu sendiri, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Oke, sebelum mulai ke materi nih, aku mau nanya ke teman-teman. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu user interface? Nah, buat teman-teman yang ingin menjawab, bisa langsung raise hand atau bisa langsung jawab di kolom chat ya, teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Ada Kak Maria dan Kak Dimas. Oke, di sini Kak Maria jawab, user interface itu tampilan layar pengguna. Oke, bisa. Ada lagi yang mau jawab? Boleh banget teman-teman langsung diketik aja di kolom chat. Oke, mungkin udah nggak ada lagi ya yang mau jawab. Makasih buat teman-teman yang udah mau ngerespon. Jadi mungkin bisa aku simpulin ya. Jadi UI itu adalah singkatan dari user interface. Nah, dalam bahasa Indonesia, user interface itu bisa disebut antarmuka pengguna. Nah, UI ini itu adalah elemen visual yang menghubungkan pengguna dengan sistem teknologi. Nah, kira-kira apa aja sih sistem teknologi itu? Jadi sistem teknologi ini tuh bisa berupa website, aplikasi mobile, software, atau bahkan hardware. Nah, misalkan kita bahas dari segi penerapannya ya, teman-teman. Jadi UI itu adalah tampilan yang teman-teman lihat atau interaksi yang teman-teman lakukan dengan suatu program. Misalkan nih, pada saat teman-teman menggunakan handphone ya, jadi susunan menu, susunan icon, tombol pada layar handphone teman-teman itulah yang disebut dengan UI. Nah, kira-kira apa aja sih tujuan dari UI? Jadi, tujuan dari user interface itu user interface yang baik itu dirancang dengan tujuan agar pengguna atau user merasa nyaman dan bisa menyelesaikan tugas mereka dengan mudah. Untuk itu, UI yang efektif biasanya memperhatikan beberapa aspek nih teman-teman. Kita bahas sedikit ya mengenai aspek-aspek tersebut. Nah, jadi aspek pertama itu adalah tata letak. Tata letak merupakan posisi elemen UI yang diletakkan secara logis dan berfungsi untuk memudahkan pengguna untuk menemukan apa yang mereka cari. Nah, yang kedua adalah warna.
Kombinasi warna yang dipilih teman-teman itu harus enak dilihat dan selaras untuk tema program yang akan teman-teman nanti buat. Nah, aspek ketiga adalah tipografi. Nah, tipografi ini tuh apa sih? Jadi, tipografi ini tuh merupakan jenis huruf, teman-teman. Jenis huruf yang digunakan itu harus mudah dibaca dan ukurannya juga sesuai dengan program yang teman-teman tadi buat. Nah, buat aspek keempat adalah grafik. Grafik itu merupakan icon dan ilustrasi yang digunakan untuk memperjelas dan membuat user tuh lebih komunikatif dengan program. Oke, jadi setelah membahas sedikit mengenai pengertian, tujuan, serta aspek-aspek dalam UI, teman-teman mungkin penasaran nih, kira-kira metode apa aja sih yang bisa kita terapkan dalam perancangan sebuah UI yang baik. Nah, jadi salah satu metode yang dapat teman-teman gunakan itu adalah metode perancangan UI menggunakan 8 Golden Rules. Nah, jadi sedikit bercerita ya teman-teman, 8 Golden Rules ini pertama kali ditemukan oleh Shenderman yang mengemukakan bahwa 8 Golden Rules of Interface Design merupakan 8 aturan yang digunakan sebagai petunjuk dasar yang baik untuk merancang sebuah user interface. Nah, kira-kira apa aja sih 8 Golden Rules itu? Kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jadi buat rules pertama. Rules pertama itu adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini tuh dilakukan pada urutan tindakan, perintah, dan istilah yang digunakan pada prompt, menu, serta layar bantuan. Nah, penggunaan ini tuh dapat berupa konsistensi di penggunaan jenis font, warna, simbol, ada juga bentuk tombol yang harus tetap sama atau tidak mengalami perubahan makna nih di seluruh bagian program. Nah, di sini ada contoh penerapan konsistensi yang salah. Nah, bisa dilihat ya di gambar. Pada halaman lain tuh tombol selanjutnya semuanya berwarna biru. Sedangkan ada yang berwarna orange. Kan? Nah, biasanya kalau tanda panah kalau ke kiri kan biasa mengindikasikan kembali ke perintah sebelumnya ya. Nah, selain itu penggunaan kotak dan lingkaran juga berbeda nih. Bisa dilihat di gambar ya. Di gambar ini tuh bisa memunculkan kebingungan ya kepada pengguna. Selain kebingungan, dalam hal estetika juga kalau dilihat nih akan kurang menarik gitu bagi para pengguna. Nah, selanjutnya adalah rules kedua. Rules kedua adalah memungkinkan pengguna untuk menggunakan shortcut. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, kira-kira menurut teman-teman kenapa sih kita membutuhkan sebuah shortcut? Boleh dijawab lagi ya di kolom chat. Oh, kira-kira kenapa kita membutuhkan shortcut? Agar pengerjaan lebih cepat. Oke, benar kata Kak Fatan. Ada lagi teman-teman? Oke, mungkin nggak ada lagi ya. Jadi yang kata Kak Fatan itu benar ya. Mengapa kita membutuhkan shortcut? Jadi shortcut itu ada karena kebutuhan dari pengguna yang untuk meningkatkan kecepatan sebuah interaksi. Nah, untuk meningkatkan interaksi ini tuh diperlukan singkatan, tombol fungsi, atau perintah tersembunyi yang nantinya dapat membantu para user dalam meningkatkan kecepatan interaksi pada program. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ini. Oh ya, sebelumnya ini ada contoh penerapan shortcut ya. Ini ada shortcut di MS Word yang biasa kita gunain. Selanjutnya itu ada rules ketiga. Nah, rules ketiga itu adalah memberikan umpan balik yang positif. Nah, di rules ketiga ini kita tahu ya bahwa setiap tindakan operator sebaiknya disertakan suatu sistem umpan balik. Nah, kenapa sih harus ada sistem umpan balik ini? Sistem umpan balik ini itu dapat digunakan untuk memberikan umpan balik yang interaktif bagi setiap aksi, sehingga tidak membingungkan sang user. Nah, umpan balik yang informatif ini akan memberikan indikasi bahwa cara yang dilakukan sudah benar dan dapat mempersiapkan kelompok tindakan berikutnya. Untuk tindakan yang sering dilakukan dan tidak terlalu penting nih ya, dapat diberikan umpan balik yang sederhana nih teman-teman. Tapi ketika tindakan merupakan hal yang penting, maka umpan balik yang
diberikan tuh sebaiknya lebih substansial. Misalkan, muncul suatu suara ketika salah menekan tombol pada waktu input data atau kadang kan kalau kita input data tuh muncul pesan kesalahan gitu kan. Nah, pada saat itu sistem memberikan umpan balik nih yang dapat membimbing user ke tindakan berikutnya seperti mengulang tindakan menekan tombol yang tadinya salah menjadi tombol yang benar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rules keempat. Di rules keempat ini adalah merancang dialog untuk mengakhiri hasil. Jadi, perancangan dialog untuk mengakhiri hasil ini merupakan salah satu contoh pengorganisasian yang baik ya, teman-teman. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai demikian? Karena dengan adanya perancangan dialog ini itu, user tahu kapan awal dan akhir dari suatu aksi yang dilakukan pengguna. Oke, selanjutnya ada rules ke-5. Jadi rules kelima itu adalah memberikan penanganan kesalahan yang sederhana. Jadi maksud dari rules kelima itu, sebisa mungkin sistem yang dirancang itu, membuat user tuh nggak melakukan kesalahan yang fatal gitu. Jadi kalau misalkan kesalahan terjadi, sistem itu dapat mendeteksi kesalahan dengan cepat dan memberikan mekanisme yang sederhana dan mudah dipahami untuk penanganan kesalahannya. Misalkan, seorang pengguna aplikasi nih, aplikasi e-commerce gitu kan. Misalkan kita lagi check out dan ingin melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit. Nah, saat memasukkan data kartu kredit itu, pengguna keliru nih memasukkan nomor. Jadi, sistem aplikasi mendeteksi kesalahan dan menampilkan pesan error yang jelas dan mudah dipahami. Sehingga pesan error tersebut dapat menjelaskan bahwa nomor yang sudah diinputkan itu tidak valid dan meminta pengguna untuk memasukkan kembali nomor yang benar. Oke, selanjutnya adalah rules ke-6. Di rules ke-6 ini adalah mudah kembali ke tindakan sebelumnya. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari aturan ke-6 ini? Jadi, rules ke-6 ini tuh dapat berfungsi mengurangi kekhawatiran pengguna nih, teman-teman. Kenapa bisa mengurangi kekhawatiran pengguna itu? Karena pengguna mengetahui kesalahan yang dapat dilakukan akan dapat dibatalkan gitu. Jadi sehingga pengguna nggak perlu takut untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan lain yang belum bisa digunakan dalam program yang teman-teman buat. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai rules ke-6? Boleh langsung chat aja. Nggak ada, oke. Kalau gitu bisa aku lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah rules ke-7. Rules ke-7 ini adalah mendukung tempat pengendali internal atau internal locus of control. Nah, mengenai rules ke-7 ini, teman-teman sebagai seorang user dari sebuah aplikasi pasti pernah merasakan ingin menjadi kontrol sistem gitu. Nah, sebaiknya jika kita sedang berada di posisi designer, sistem yang kita rancang itu bisa dirancang sedemikian rupa agar user tuh dapat merasa menjadi sebuah inisiator gitu dalam aplikasi yang kita buat daripada seorang responden doang gitu. Ya, sebagai responden doang gitu. Nah, selanjutnya adalah rules terakhir. Nah, di rules terakhir ini adalah mengurangi beban ingatan jangka pendek. Nah, jadi keterbatasan ingatan manusia itu membutuhkan tampilan yang sederhana atau banyak tampilan halaman yang sebaiknya disatukan nih teman-teman. Serta diberikan cukup waktu pelatihan untuk kode dan urutan tindakan. Contoh penerapannya itu mungkin seperti ini ya. Misalkan ada seorang pengguna baru yang baru mendownload sebuah aplikasi nih. Nah, kalau kita download aplikasi kan biasanya dia tuh kayak suka ngasih tutorial gitu, ngasih petunjuk kalau di bagian ini tuh toolbar, di bagian ini menu bar. Nah, di situ arahan-arahan tersebut tuh lebih baik dibuat secara sederhana sehingga dapat mengurangi beban ingatan jangka pendek pengguna tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari penyampaian materi webinar kali ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget nih on mic atau memberikan pertanyaannya via kolom chat ya. Mungkin aku tunggu sampai jam 1:20 ya teman-teman untuk yang mau bertanya. Bisa langsung di chat kolom chatnya.
Oke, jadi di sini Kak Maria nanya ya, mau tanya Kak, mungkin bisa memberikan contoh website yang menerapkan golden rules dengan baik. Oke, di sini aku izin menjawab ya. Jadi, untuk website yang menerapkan golden rules dengan baik itu contohnya adalah Google. Pasti teman-teman di sini tahu kan ya Google itu. Jadi, Google itu merupakan contoh website yang menerapkan prinsip Eight Golden Rules dengan baik. Nah, kenapa bisa dibilang demikian? Karena website ini tuh memiliki desain yang konsisten dan mudah digunakan nih teman-teman. Navigasinya juga jelas dan intuitif. Juga Google itu selalu memberikan feedback yang jelas kepada para pengguna. Seperti ketika mereka melakukan pencarian nih, misalkan kita nge-search sesuatu nih. Nah, dialog di website Google itu dirancang untuk memberikan closure dengan memberikan informasi yang jelas tanpa eee apa ya, tanpa membuat pengguna tuh bingung gitu loh. Nah, Google ini juga memiliki banyak fitur untuk mencegah kesalahan nih, seperti autocomplete dan juga spell check.
Jadi pengguna juga dapat dengan mudah membatalkan tindakan mereka di website Google. Misalkan ya, eee, kita kan biasanya kalau di website tuh ada tombol kembali ya, jadi kan itu bisa mempermudah pengguna gitu loh. Misalkan dia ada salah search, nah terus habis itu juga Google itu bisa memberikan kontrol penuh nih kepada penggunanya, dengan memungkinkan mereka itu untuk mengatur preferensi dan menyesuaikan website sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Nah, yang terakhir itu Google juga meminimalkan beban memori jangka pendek pengguna dengan menggunakan desain yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, gimana Kak Maria? Udah menjawab pertanyaannya? Oke, sama-sama Kak Maria. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Boleh langsung diketik aja di kolom chat atau mau on mic mungkin juga bisa. Oke, karena mungkin udah nggak ada lagi yang bertanya, eh oh sebentar, ada yang ngetik. Oke, nggak ada ya. Jadi, untuk sesi tanya jawab webinar pada sore hari ini akan aku akhiri ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi dalam webinar 8 Golden Rules dalam perancangan UI hari ini. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman yang udah berani nih bertanya dan juga merespon pertanyaan yang saya berikan. Jadi, webinar kali ini saya akhiri, saya pamit undur diri. Selamat menjalankan harinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.